Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman satu kelompok saya, kelompok 4, akan menjelaskan sedikit materi tentang Helenisme untuk memenuhi tugas filsafat umum kelas C, Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Di kelompok 4 ini ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Agil Qiraatun Nisa. Yang kedua ada Putri Khairul Nisa. Yang ketiga ada Nur Fatika Dwi Yuwani Nitias. Yang keempat ada Nur Latifah. Dan yang terakhir ada Sisi Paramita. Materi pembahasan kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian Helenisme. Yang kedua, ciri khas Helenisme. Yang ketiga, perkembangan dalam dunia filsafat. Dan yang terakhir yaitu tentang Alexander the Great. Yang pertama ada pengertian Helenisme. Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno Hellenizen, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Dalam pengertian lebih luas, Helenisme adalah istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Gabungan itu terjadi selama 3 abad setelah meninggalnya Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi. Pembahasan selanjutnya adalah ciri khas dari Helenisme. Yang pertama, sifat spekulasi mulai dijauhi, perhatian lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. Perhatian yang lebih besar adalah pada penemuan mekanika. Yang kedua, Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru seperti Antakya, Rhodes, Pergamum, dan Alexandria. Yang ketiga, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Yang keempat, etika dijadikan perhatian yang dominan. Yang kelima, jiwa filsafat Helenisme ialah elektrik. Usaha-usaha diarahkan untuk mensintesis dan mengharmoniskan pendapat yang berlawanan. Yang keenam, muncul filsuf yang justru lebih senang pada riset tetapi tidak memiliki teori sendiri. Dan yang terakhir, pada zaman ini, filsafat lebih lengket dengan agama dibandingkan dengan pada zaman Helenis lama atau Yunani. Slide ke-8 ada perkembangan dalam dunia filsafat. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan munculnya ilmu-ilmu spesial yang berkembang dan berdiri sendiri. Keadaan seperti ini menyebabkan ilmu filsafat tidak lagi menjadi prioritas utama. Peralihan filsafat Yunani menjadi filsafat Helen Romawi disebabkan terutama oleh seorang yang bernama Alexandros, murid dari Aristoteles. Tindakannya yang imperialis menyatukan seluruh dunia Greek ke dalam suatu kerajaan Makedonia. Sesudah itu ia menaklukkan bangsa-bangsa di Asia Minor dan mengembangkan kekuasaannya sampai ke India. Keadaan demikian menyebabkan filsafat Yunani bukan lagi murni produk asli Yunani, tetapi telah terpengaruh oleh budaya bangsa lain. Adat istiadat kuno bangsa Babilonia beserta takayul kuno, mereka menjadi tak asing lagi bagi pemikiran orang Yunani. Demikian pula dualisme Zoroastrian dan agama-agama India pun membaur dengan pemikiran Yunani. Selanjutnya, pada akhirnya melihat kawasan yang ditaklukkan semakin luas, akhirnya Alexandros memberlakukan kebijakan yang menganjurkan pembauran secara damai antara bangsa Yunani dengan bangsa lainnya. Pada era ini, orang berpaling lagi kepada sistem metafisika yang bercorak keagamaan. Maka dari itu, masa Helen Romawi adalah suatu fase filsafat tidak hanya didominasi oleh filsafat asli Yunani. Teori yang pertama yaitu teori Alexander the Great. Alexander the Great atau Alexander III lahir pada tahun 356 sebelum Masehi hingga 323 sebelum Masehi.
Ia lebih dikenal sebagai Alexander Agung, Raja Kekaisaran Makedonia, sebuah negara di daerah timur laut Yunani, dan beliau juga merupakan murid seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya Filipus II dari Makedonia sebagai pemimpin Makedonia setelah ayahnya dibunuh oleh pembunuh gelap. Filipus sendiri telah menaklukkan sebagian besar negara hingga kota di daratan utama Yunani ke dalam hegemoni Makedonia melalui militer dan diplomasi. Setelah kematian Filipus, Alexander mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang berpengalaman. Dia berhasil mengukuhkan kekuasaan Makedonia di Yunani, dan setelah otoritasnya di Yunani, dia melancarkan rencana militer untuk ekspansi yang tak sempat diselesaikan oleh ayahnya. Karena keinginan mencapai ujung dunia, Alexander pun menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi, namun terpaksa mundur karena pasukannya nyaris memberontak. Alexander meninggal dunia di Babilonia pada 323 sebelum Masehi tanpa sempat melaksanakan rencana invasi ke Arabia. Berkat penaklukan Alexander, muncul koloni-koloni Yunani di daerah timur yang berujung pada munculnya budaya baru, yaitu perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan peradaban Helenis atau Helenisme. Secara umum, Helenetik saat itu tidak begitu orisinal, sehingga tekanan yang terbesar yang dihadapkan pada Helenitis adalah berupaya menemukan apakah kebahagiaan sejati itu dan bagaimana untuk mencapainya. Sehingga di zaman ini muncullah aliran yang mengedepankan permasalahan manusia. Dan di sini kita akan mengenal 4 aliran filsafat. Nah, dari masa Helenisme ini kita bisa mengenal 4 aliran filsafat yang mengedepankan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kaum sinis. Kaum sinis atau aliran filsafat sinis ialah aliran yang didirikan oleh Antisthenes di Athena pada tahun 400 sebelum Masehi. Aliran ini memiliki konsep pemikiran yang mana lebih menekankan pada kebahagiaan sejati yang tidak terdapat pada kelebihan lahiriah seperti materi, kekuasaan politik, ataupun kesehatan yang baik. Salah satu tokoh yang paling terkenal pada kaum sinis adalah Diogenes. Diogenes merupakan seorang murid dari Antisthenes, yang mana untuk menunjukkan konsistensi ajarannya, Diogenes memilih untuk hidup sederhana dengan tinggal di dalam sebuah tong dan mencari makanan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan. Kaum sinis percaya bahwa orang tidak perlu memikirkan kesehatan dirinya, apalagi dengan sampai kematian mengganggu diri mereka. Mereka juga tidak boleh memikirkan diri tersiksa hanya karena memikirkan kesengsaraan orang lain. Namun, pada saat ini, istilah sinis dan sinisme diartikan sebagai bentuk ketidakpedulian dan cemooh pada ketulusan manusia. Dan kedua istilah ini menunjukkan ketidakpekaan manusia terhadap manusia lainnya. Aliran kedua adalah aliran Epikurean atau Epikuros. Aliran ini berdiri pada tahun 341 sampai 371 sebelum Masehi. Tokoh yang paling terkenal adalah Aristippus yang merupakan seorang murid dari Socrates. Melalui pikiran Aristippus, dia berusaha mendapatkan kenikmatan yang setinggi-tingginya melalui panca indera. Sehingga tujuan filsafat ini adalah menjamin kebahagiaan manusia. Konon dalam sejarah disebutkan bahwa para tokoh aliran ini selalu berada di taman, sehingga aliran ini disebut dengan filosof taman, yang mana di tempat tersebut atau di taman tersebut, ketika kita memasuki perkumpulan para Epikurean, kita akan menemukan papan yang di depannya terpampang tulisan yang berbunyi, "Di sini kenikmatan adalah kebaikan tertinggi." Aliran ini menghidupkan kembali pemikiran dari Demokritus mengenai unsur atom,
yang dimana semua alam semesta ini terdiri dari sebuah partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak mungkin dilihat secara kasat mata. Nah, melalui semua partikel-partikel inilah semua makhluk akan kembali. Seperti dalam kebiasaannya yang suka berkumpul di taman, mereka menganggap bahwa berkumpul di taman adalah proses pengasingan untuk mendapatkan pelabuhan yang aman dan jauh dari masyarakat. Tujuan filsafat ini yang awalnya menjamin kebahagiaan manusia, lama-kelamaan banyak para pengikutnya melencengkan maksud dari tujuan tersebut dengan pemanjaan diri yang berlebihan dan dengan pengertian negatif yang hanya hidup untuk demi kesenangan sendiri atau kesenangan saja. Selanjutnya aliran yang ketiga, yaitu aliran Stoik atau Stoa. Aliran ini muncul pada tahun 300 sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh seorang yang bernama Zeno yang aslinya berasal dari Siprus. Nama Stoik sendiri diambil dari cara penyebaran atau mengajarkan konsep pemikirannya, yakni di gang-gang dan di tiang-tiang, atau dapat disebut dengan Stoa Poikila, sehingga nama Stoa menjadi julukan kelompok tersebut. Menurut ajarannya, Stoa sendiri memiliki 3 konsep ajaran filsafat yang diterapkan, yaitu fisika berperan fungsi sebagai ladang dan pepohonan, logika berperan fungsi sebagai pagarnya, dan yang terakhir yaitu etika berperan fungsi sebagai buah-buahan. Kaum Stoik percaya bahwa dunia dikuasai oleh logos, yaitu dunia ilahi atau tata tertib dalam dunia alam. Sebagaimana yang terjelaskan bahwa yang kita rasakan ini hanyalah sebuah miniatur kecil, yang dimana kita hanya sebuah mikrokosmos sebagai cerminan dalam makrokosmos, yang melahirkan dan mengatur keseluruhan kepada tujuannya. Kemudian, ini mendorong bahwa apa yang mereka lihat secara nyata saja sebagai konsep mereka yakini, sedangkan yang tidak mereka lihat dan yang mereka rasakan nyata secara jasmani tidak mendapat tempat. Oleh karenanya, di antara mereka ada yang percaya dengan sosok yang kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sosok tersebut belum mereka kenal perwujudannya maupun namanya secara pasti, karena mereka sedang alam identik dengan sesuatu unsur yang sangat dahsyat. Selanjutnya, kaum Stoik lebih menekankan dalam hal seperti kematian dan penyakit adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dihindarkan dalam tata tertib alam. Maksudnya yaitu sesuatu tersebut datang tanpa mengenal apapun, dan dimanapun ketika sesuatu tersebut sudah di depan mata, maka bersiap-siaplah kita untuk menerimanya. Aliran yang terakhir yaitu aliran Neoplatonisme. Aliran Neoplatonisme adalah filsafat yang diilhami dari Plato, dan filsafat ini pula yang paling mengagumkan pada periode Helenistik akhir ini. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalamnya diantaranya ialah ajaran Plato, Aristoteles, Stoa, dan Philo. Usaha ini bertujuan untuk mengembalikan roh Plato kepada tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya dengan bertujuan untuk menjadikan yang ilahi menjadi asal segala yang ada dan menjadi asal bersama dari segala sesuatu, baik yang dapat diamati maupun yang tidak, serta menjadi tujuan terakhir segala sesuatu yang ada. Pendiri Neoplatonisme adalah Ammonius Saccas dari Alexandria, akan tetapi ajarannya hampir tidak dapat diketahui karena ia tidak meninggalkan hasil tulisan apapun sebagai bukti bahwa dirinya merupakan pendiri dari Neoplatonisme. Namun sebenarnya pencipta Neoplatonisme adalah Plotinus.
Amotius sendiri merupakan murid dari Ammonius Sapiens. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.